Nah, muncul pertanyaan kenapa tidak boleh kita mendongakkan kepala ke atas. Halo Sobat Sehat Indonesia, selamat datang kembali bersama saya Dr. Heri. Kali ini kita akan membahas tentang mimisan. Kenapa saya angkatkan topik mimisan ataupun hidung berdarah? Karena kasus ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering terjadi pada anak-anak kita. Tips yang pertama, ketika Sobat Sehat menghadapi mimisan, yang pertama adalah jangan mendongakkan kepala ke atas. Ini merupakan posisi yang tidak dianjurkan untuk menghentikan perdarahan akibat mimisan. Seperti ini ya, ini tidak dianjurkan. Tetapi yang dianjurkan adalah menundukkan kepala ke depan sekitar 15-30 derajat, kemudian dipencet hidungnya ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini ya teman-teman, agak ditundukkan, kemudian dipencet seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sudah kebayang ya tips yang pertama ini. Jadi jangan mendongakkan kepala ke atas. Nah, muncul pertanyaan kenapa tidak boleh kita mendongakkan kepala ke atas. Yang pertama, dikhawatirkan darah yang ada di dalam hidung itu akan turun menuju saluran cerna ataupun menuju saluran nafas. Nantinya darah yang turun ini akan berefek buruk pada tubuh kita sendiri. Tapi jika kita menundukkan kepala kita ke depan dan menutup cuping hidung kita seperti ini, darah itu akan terkonsentrasi di depan. Nah, darah yang terkonsentrasi di depan itu dia akan membantu terjadi pemukulan darah seperti itu. Dan satu lagi, ketika posisi itu sedang dijalankan, jangan lupa untuk bernafas lewat mulut ya. Jadi tundukkan kepala, pencet hidung, buka mulut, bernafas melalui mulut ya. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya untuk tips yang pertama. Yang kedua adalah gunakan es batu untuk mengkompres bagian pangkal hidung seperti ini. Ya, dikompres bagian ini. Jadi ketika kita sudah menundukkan kepala kita ke depan, sudah tutup, kemudian kalau ada es batu, masukkan ke dalam plastik, lalu dilapisi dengan kain, kemudian dikompres bagian pangkal hidung kita seperti ini ya. Dikompresnya itu selama 2 menit dengan jeda waktu sekitar 1 menit. Setelah dikompres selama 10-20 menit, perhatikan apakah darah di hidung tersebut sudah berhenti mengalir atau tidak. Bagaimana cara memastikannya? Coba dibuka cuping hidungnya, apakah masih ada darah yang menetes, atau coba dirasakan apakah ada darah yang masih mengalir melalui tenggorokan ya. Tips yang ketiga, yang terakhir adalah jangan mengotak-atik ataupun memanipulasi hidung kita yang sedang mimisan. Memanipulasi ataupun mengotak-atik di sini bisa dicontohkan seperti melakukan bersin yang kuat, mengupil, ataupun membuang ingus dengan hembusan yang kuat. Kenapa dilarang melakukan hal-hal tersebut? Karena ketika kita sedang mimisan, terjadi perdarahan di dalam rongga hidung kita. Yang kedua, bila kita melakukan hal itu, memiliki resiko tinggi perdarahan tersebut akan menjadi lebih besar lagi ataupun lebih banyak lagi terjadi perdarahan di dalam rongga hidung. Jadi, kapan kita harus konsultasi dengan dokter? Yang pertama adalah ketika kita sudah berusaha menghentikan perdarahan tersebut, tetapi selama 20 menit kita berusaha, perdarahan tetap berlangsung. Oke. Yang kedua, apabila penyebab perdarahan tersebut disertai dengan sakit kepala yang kuat. Ini bisa saja disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam otak yang akhirnya menyebabkan mimisan. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari video kita kali ini adalah, yang pertama, apabila terjadi mimisan, teman-teman jangan mendongakkan kepala, melainkan harus menundukkan kepala ke depan dan tutup hidung, bernafas lewat mulut. Yang nomor 2, gunakan kompres es pada pangkal hidung dengan tujuan untuk membantu menghentikan mimisan tersebut. Yang ketiga, apabila kita sudah melakukan usaha-usaha yang seperti dijelaskan di awal video dan selama 20 menit mimisan ataupun hidung berdarah tidak berhenti sama sekali ataupun berhenti tetapi sangat sedikit, dianjurkan untuk teman-teman segera menghubungi dokter, baik itu bisa di puskesmas maupun di rumah sakit. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini berguna. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.